Setiap bangsa memiliki fondasi yang mengatur jalannya kehidupan bernegara. Di Indonesia, konstitusi memegang peranan penting dalam perjalanan sejarah dan pembangunan negara ini. Sejak masa kolonial hingga kemerdekaan, perubahan demi perubahan konstitusi mencerminkan dinamika politik dan tantangan yang dihadapi bangsa. Bagaimana sejarah pembentukan konstitusi di Indonesia? Dan apa saja nilai-nilai yang terkandung di dalamnya? Mari kita telusuri perjalanan panjang konstitusi Indonesia dalam video ini. Indonesia merupakan salah satu negara yang menggunakan konstitusi tertulis, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD 1945. Menariknya, UUD 1945 ini bukan satu-satunya konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, sebab sebelum dan sesudahnya Indonesia ini pernah memperlakukan yang namanya konstitusi RI, UUD 1950 dan UUD 1945. Bahkan pada masa kolonial, pemerintah Hindia Belanda pernah memperlakukan yang namanya Regeling atau RR dan Indische Staatsregeling atau IS yang dijadikan hukum dasar layaknya sebuah UUD. Adapun pergantian konstitusi di Indonesia ini selalu dilandasi dengan adanya fakta dan keyakinan bahwa konstitusi yang pada saat itu dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan zaman. Yang pertama, masa Regeling atau RR. Regeling atau lengkapnya disebut sebagai Reglement of Hooggeleider Regeling in Netherlands Indie. Secara harfiah, itu berarti peraturan pemerintah yang memiliki kedudukan setingkat undang-undang dasar. Sedangkan ada juga secara yuridis, Reglement ini adalah peraturan umum yang dijadikan sebagai peraturan dasar yang dibuat oleh raja atau ratu Belanda bersama parlemen untuk mengatur pemerintahan daerah jajahan Hindia Belanda. Selanjutnya, Reglement ini pernah mengalami 4 kali perubahan atau amandemen. Yang pertama itu perubahan pertama dilakukan pada tanggal 22 Desember 1818 dengan ditetapkannya Reglement yang dimasukkan dalam lembaran negara Hindia Belanda. Perubahan yang kedua itu pada tanggal 30 Agustus 1827. Perubahan yang ketiga pada tanggal 16 Mei 1869. Dan perubahan yang terakhir, perubahan keempat itu pada tanggal 20 Februari 1832. Banyak sekali organisasi negara yang diatur dalam Regiment ini. Jadi antaranya ada Gubernur Jenderal, ada Parlemen, ada Mahkamah Agung, ada Pengawas Keuangan dan Dewan Pertimbangan Agung. Yang kedua, masa Indische Staatsregeling atau IS. IS adalah undang-undang dasar yang mengatur tata negara dan pemerintahan Hindia Belanda. IS ini mulai berlaku pada 1 Januari 1926 sebagai pengganti dari Reglement dikarenakan adanya perubahan undang-undang Belanda pada 1922. Dan pada masa ini juga pembentukan peraturan di Hindia Belanda ini dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda bersama-sama dengan Volksraad atau disebut juga dengan parlemen atau lembaga perwakilan rakyat yang sebagian besar anggotanya itu kebanyakan dari orang Indonesia. Salah satu ketentuan menarik dari IS ini dengan adanya pembagian golongan untuk masyarakat Hindia Belanda sebagaimana telah diatur dalam pasal 163 IS yang terdiri dari golongan terupah, terus ada yang namanya asing, dan yang terakhir ada golongan pribumi atau masa UUD 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, sebuah peristiwa penting terjadi. Panitia Persiapan Kemerdekaan di Indonesia atau PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, konstitusi pertama negara kita yang baru merdeka. Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan rancangan dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
atau BPUPKI. Karena situasi yang mendesak, UUD ini disahkan dalam waktu kurang dari 24 jam. Karena Indonesia yang baru saja merdeka membutuhkan sebuah konstitusi segera. Soekarno sebagai ketua PPKI ini menyatakan bahwa UUD 1945 bersifat sementara. UUD ini akan disempurnakan di kemudian hari ketika situasi lebih kondusif. UUD 1945 terdiri atas beberapa bagian utama. Yang pertama pembukaan, kedua isi atau batang tubuh yang mencakup 16 bab dan 37 pasal, yang ketiga aturan peralihan, keempat aturan pertambahan, dan kelima penjelasan. Pokok-pokok sistem pemerintahan yang diatur dalam UUD 1945 antara lain bahwa Indonesia adalah negara hukum atau Rechtsstaat. Kekuasaan tertinggi berada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, sedangkan Presiden berada di bawah MPR sebagai penyelenggara negara. Presiden memiliki kekuasaan signifikan namun tidak bersifat absolut. Menteri negara adalah pembantu Presiden dan tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Selama masa transisi setelah kemerdekaan, aturan peralihan dalam UUD 1945 berfungsi sebagai jembatan bagi pemerintahan. PPKI memiliki tugas memindahkan kekuasaan ke pemerintah Indonesia. Beberapa peraturan peninggalan Hindia Belanda tetap berlaku, namun undang-undang yang diskriminatif dianulir. Pasal 2, aturan peralihan memungkinkan beberapa ketentuan hukum Hindia Belanda seperti Indis Star Regling atau tetap berlaku, namun ketentuan diskriminatif dihapus dan semua warga negara Indonesia diperlakukan setara dengan dalam hukum dan pemerintahan. Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa semua orang yang mengakui Indonesia sebagai tanah air mereka adalah warga negara. Ini adalah langkah penting dalam menciptakan kesetaraan bagi semua warga negara Indonesia. UUD 1945 adalah fondasi yang kokoh bagi negara Indonesia yang baru lahir. Meskipun bersifat sementara, semangat persatuan dan kesetaraan yang diusung tetap menjadi nilai penting yang dijunjung tinggi hingga saat ini. 4. Konstitusi RIS. Pada tahun 1949, sejarah Indonesia memasuki babak baru. Konferensi Meja Bundar di Den Haag membawa kesepakatan penting yang membentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS. Dalam konferensi Meja Bundar yang berlangsung pada 23 Agustus 1949, tiga pihak utama hadir. Pertama, delegasi Republik Indonesia, yang kedua BFO, dan yang ketiga Kerajaan Belanda. Konferensi ini menghasilkan keputusan bersejarah, yaitu berdirinya Republik Indonesia Serikat, penyerahan kedaulatan dari Belanda, dan pembentukan uni antara RIS dan Belanda. Pada 29 Oktober 1949, Konstitusi RIS resmi disahkan. Konstitusi ini terdiri dari mukadimah, 6 bab, dan 197 pasal yang mengatur berbagai aspek penting negara termasuk bentuk negara, hak-hak dasar manusia, pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan negara bagian, serta alat-alat perlengkapan negara seperti Presiden, Senat, dan Mahkamah Agung. Namun, sistem negara serikat ini tidak bertahan lama. Pada tahun 1950, ketidakpuasan terhadap bentuk negara serikat semakin meningkat, terutama dari negara-negara bagian seperti Jawa Timur dan Pasundan yang meminta kembali ke negara kesatuan. 5. Pada UUD Sementara 1950, pada 19 Mei 1950 sebuah langkah penting diambil, ditandatangani Piagam Persetujuan antara Republik Indonesia Serikat dan Republik Indonesia untuk kembali ke bentuk negara kesatuan. Lalu pada 15 Agustus 1950, Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS disahkan. UUDS 1950 terdiri dari mukadimah, 6 bab, dan 146 pasal. UUDS ini bersifat sementara, menjadi landasan hukum transisi dari negara serikat kembali ke negara kesatuan. Di dalamnya diatur alat-alat perlengkapan negara, hak-hak dasar manusia, hingga hubungan luar negeri. 6. Kembali ke UUD 1945. Meskipun UUD 1950 berfungsi dengan baik, tantangan politik yang dihadapi Indonesia saat itu seperti pemberontakan DI atau DITI dan PRI atau Permesta menyebabkan ketidakstabilan lebih parah lagi. Konstituante yang bertugas menyusun konstitusi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Menghadapi situasi genting, pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang membubarkan konstituante dan mengembalikan UUD 1945 sebagai konstitusi yang berlaku. Ada 4 alasan utama di balik langkah ini. Kondisi genting, makna simbolik UUD 1945, efektivitas pemerintah dan kesesuaian hukum. Dekret ini juga memerintahkan pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan Dewan Pertimbangan Agung sementara. Sejak saat itu, UUD 1945 kembali menjadi dasar hukum negara Indonesia. Meskipun pasca reformasi 1948, konstitusi ini mengalami 4 kali amandemen. Amandemen pertama terjadi pada 19 Oktober 1949
diikuti oleh amandemen kedua pada 18 Agustus tahun 2000, amandemen ketiga pada 9 November 2001, dan amandemen keempat pada 10 Agustus 2002. Amandemen-amandemen ini membawa perubahan signifikan dalam sistem pemerintahan Indonesia, menyesuaikan konstitusi dengan tantangan dan dinamika politik yang ada. Undang-Undang Dasar 1945 dengan segala perubahan dan adaptasinya terus menjadi dasar dan fondasi bagi perjalanan bangsa Indonesia ke depan. Perubahan konstitusi seperti hal sebuah negara yang senantiasa berkembang mengikuti perubahan zaman, konstitusi juga demikian. Sebagai dokumen hukum, konstitusi dibentuk untuk selalu selaras dengan zamannya. Sebab jika konstitusi lambat mengikuti zaman, kekuasaan yang legalitas yang diberikan oleh konstitusi negara menjadi tidak terbatas. Seperti halnya UUD 1945 yang telah diubah sebanyak 4 kali pada awal reformasi. Adapun istilah yang paling umum digunakan untuk menyebutkan perubahan konstitusi adalah amandemen. Sementara itu, menurut Miriam Widiarjo terdapat beberapa cara untuk mengubah konstitusi, yaitu yang pertama, melakukannya sidang badan legislatif dengan ditambah beberapa syarat, misalnya dapat membicarakan usulan perubahan undang-undang, dasar jumlah minimum anggota untuk menerimanya. Yang kedua, referendum. Yang ketiga, negara bagian federal. Yang keempat, musyawarah khusus. Yang pertama, perubahan konstitusi melalui badan legislatif. Secara natural, badan legislatif memang diamanai tugas untuk membentuk undang-undang. Namun terlepas dari ini, lembaga legislatif dapat mengubah konstitusi dengan suara mayoritas khusus. Di Indonesia sendiri, perubahan konstitusi dilakukan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Adapun rambu-rambu perubahan konstitusi di Indonesia diatur dalam pasal 37 UUD 1945. Yang kedua, perubahan konstitusi melalui referendum. Referendum diartikan sebagai persetujuan rakyat secara langsung. Menurut Merriam-Webster, rakyat menyerahkan kekuasaan kepada suara mayoritas rakyat untuk meneruskan atau menyetujui usulan lembaga legislatif atau inisiatif rakyat. Yang ketiga, amandemen yang dilakukan oleh sejumlah negara bagian. Pada negara yang berbentuk serikat, umumnya ada syarat dari semua negara bagian untuk amandemen konstitusi. Persetujuan ini dapat diajukan melalui pemungutan suara. Di Amerika sendiri, misalnya, setiap amandemen yang diusulkan perlu distratifikasi oleh negara legislatif atau konsensus khusus dari 3/4 bagian negaranya. Sementara di Swiss dan Australia memberlakukan referendum di negara-negara bagian untuk menentukan usulan amandemen konstitusi. Yang keempat, perubahan konstitusi melalui badan ad hoc. Perubahan konstitusi melalui badan khusus pernah dilakukan di Indonesia, yakni pasca bubarnya negara Republik Indonesia Serikat melalui suatu badan khusus yang disebut konstituante. Dalam praktiknya, pemilihan untuk anggota konstituante diselenggarakan bersama-sama dengan anggota DPR pada pemilihan umum legislatif tahun 1955, dengan pemilihan umum DPR dilaksanakan terlebih dahulu pada bulan September tahun 1955 dan diusulkan oleh pemilihan umum konstituante pada bulan Desember tahun 1955. Konvensi Ketatanegaraan sebagai bagian dari konstitusi. EVDC berpendapat bahwa hukum tata negara terdiri dari dua bagian inti, yakni hukum konstitusi dan konvensi ketatanegaraan. Hukum konstitusi terdiri dari undang-undang di bidang ketatanegaraan, putusan hakim, dan adat. Sementara itu, konvensi ketatanegaraan merupakan praktik-praktik yang berlaku dan dihormati dalam kehidupan bernegara, walaupun tidak dapat disebut pelanggaran jika tidak dilakukan. Sedangkan menurut K.C. Ware, konvensi terbentuk dengan dua cara, yakni pertama, praktik tertentu berjalan dengan cara cukup lama, awal mula bersifat persuasif, kemudian diterima sebagai suatu hal yang wajib. Yang kedua, konvensi terjadi melalui kesepakatan di kalangan rakyat sendiri. Mereka sepakat melaksanakan sesuatu dengan cara-cara tertentu dan sekaligus menetapkan ketentuan mengenai cara pelaksanaannya. Beberapa konvensi ketatanegaraan yang ada di Indonesia seperti Persetujuan Wakil Presiden Republik Indonesia
dengan Badan Pekerja yang menjadi maklumat Wakil Presiden nomor 10 tahun tanggal 16 Oktober 1945 tentang tugas KNIP sebagai lembaga parlemen. Klasifikasi konstitusi. Konstitusi sebagai sebuah dokumen hukum tertinggi suatu negara juga dipengaruhi oleh tradisi di masing-masing negara tersebut. Di negara civil law misalnya, semua konstitusi berupa dokumen yang tertulis baik yang di negara Anglo-Saxon atau common law seperti Inggris dan Kanada tidak memiliki konstitusi tertulis. Konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid. Rigid, fleksibel, dan rigid constitution. Konstitusi bersifat fleksibel apabila isinya dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman atau mudah dilakukan perubahan. Ini berarti bahwa konstitusi fleksibel dikaitkan dengan cara perubahannya. Apakah mudah atau sulit? Apakah konstitusi itu memungkinkan adanya perubahan sewaktu-waktu sesuai perkembangan masyarakat? Sudah bersifat fleksibel seperti konstitusi Inggris dan Selandia Baru. Konstitusi memiliki sifat rigid apabila kedudukannya atau derajatnya lebih tinggi dari peraturan perundang-perundangan yang lain dan hanya dapat diubah dengan cara yang khusus atau istimewa. Negara hukum memiliki konstitusi yang rigid, yakni UUD 1945. Kemudian perubahan konstitusi, seperti halnya sebuah hukum yang senantiasa berkembang mengikuti perubahan zaman. Konstitusi juga demikian. Sebagai dokumen hukum, konstitusi dituntut untuk selalu selaras dengan zamannya, sebab jika konstitusi lambat mengikuti zaman, kekuasaan yang legalitasnya diberikan oleh konstitusi negara tersebut menjadi tak terbatas. Seperti halnya UUD 1945 yang telah diubah sebanyak 4 kali pada awal reformasi. Adapun istilah yang paling umum digunakan untuk menyebut perubahan konstitusi adalah amendment. Dalam Oxford Dictionary, amendment berarti a small change of improvement that is made to a document or proposed new law. The process of changing a document or proposed a new law. Dari masa kolonial hingga kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, konstitusi telah mengalami berbagai perubahan dan penyesuaian sesuai dengan dinamika zaman. Setiap perubahan mencerminkan semangat bangsa untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan adil. Meski begitu, Undang-Undang Dasar 1945 tetap menjadi dasar negara yang mempersatukan kita semua dengan nilai-nilai yang kokoh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konstitusi bukan hanya sekedar teks hukum, melainkan juga jiwa dan arah perjalanan bangsa. Mari terus menjaga dan menghormati nilai-nilai yang terkandung dalamnya demi masa depan Indonesia yang lebih baik.